Jadi peserta silahkan mengakses ke fasilitas kesehatan. Jangan begitu datang ke Vaskes langsung minta rujukan. Nah, jadi tidak ada di dalam program JKN ini rujukan atas permintaan sendiri. Ya, itu yang tidak dijamin. Kamu belum aktif jadi peserta JKN, padahal peserta aktif wajib untuk semua. Hai Sobat JKN, selamat sore. Balik lagi di Kenalpot JKN dalam podcast. Oke, nah di podcast episode 13 ini kita bersama siapa nih Bang? Bersama mungkin boleh memperkenalkan diri langsung aja nih, ya. Silakan. Baik, saya Denny Wahyudi, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Gayo Luas. Tepuk tangan dulu. Ya, hari ini kita mainnya jauh nih, ya. Jauh sampai ke Gayo Luas, ya. Khusus untuk ketemu dengan Pak Denny Wahyudi, ya, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Gayo Luas, ya. Hari ini kita akan bincang-bincang nih. Sedikit apa banyak, Lek? Banyak lah Bang. Banyak. Jauh-jauh ya kan? Jauh-jauh ya, nggak mungkin sedikit ya. Jadi lagi-lagi biar sahabat JKN biar semakin paham lagi ya tentang program jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Hari ini di podcast kali ini kita spesifik akan membahas program JKN yang ada di Kabupaten Gayo Luas, ya, tentunya bersama dengan Pak Denny, ya. Pak Denny, ya, kita panggil Pak Denny, ya. Boleh, oke. Ya. Sebelumnya kita tanya dulu lah kabar Pak Denny Bang. Oh iya. Gimana Pak Denny kabarnya? Luar biasa. Oke. Selain kerjaan Pak Den, ada lagi kesibukan apa aja? Kesibukan saya selain aktivitas kantor, ya pastinya untuk menjaga kebugaran, ya saya olahraga minimal 30 sampai 45 menit satu hari. Bisa di pagi hari setelah subuh atau setelah pulang kantor saya luangkan waktu untuk olahraga. Oke, ya memang kita lihat ya, kita amati ya. Lewat mana Bang? Lewat sosmed. Lewat sosmed. Nanti mungkin boleh di-spill Pak Den sosmednya. Boleh. Ya, sosmed saya aktif di Instagram. Ya, cari aja nanti denwy_10. denwy_10 ya, dicatat dan di follow ya. Ya. Habis podcast ini tayang nih, kayaknya harus wajib nambah follower Pak Denny ya. Nah, nanti bisa dicek keseharian Pak Denny ya. Boleh ditanya-tanya juga tips-tips olahraga kepada Pak Denny. Khususnya olahraga apa nih Pak Den? Lari. Ya, jadi ini Pak Den runner ya, runners. Tergabung dalam klub runner juga ya Pak Den? Ya, di BPJS kita ada komunitas BPJS Kesehatan Runners. Kalau di Kabupaten Gayo Luas sendiri kita juga ada komunitas joggingnya. Jogging. Di situ campuran dari semua unsur, baik dari Polri, TNI, masyarakat umum, ya, instansi tergabung semua dalam komunitas tersebut. Ya. Nggak cuma hobi kayaknya ya, sahabat, kayaknya Pak Denny ini udah ikut lomba lari juga ya Pak Den ya? Ya ada 1-2 kali. 1-2 kali ya. Jadi boleh nanti mau tanya tipsnya main ke Instagramnya Pak Denny. Oke ya, kita langsung aja nih Pak Denny, kita mau membahas terkait program JKN di Kabupaten Gayo Luas ya. Mungkin kita mulai dari kepesertaan nih Pak Den. Kepesertaan. Berapa sih Pak Den jumlah peserta di Kabupaten Gayo Luas ini, mungkin dalam persentase? Boleh dikatakan saat ini Gayo Luas sudah 100%. Wow. Seluruh penduduknya tercover dalam program jaminan kesehatan nasional. 100%. 100%. Luar biasa. Ya, jadi berkat kolaborasi kerja bersama kita, koordinasi kita dengan Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dalam mewujudkan cakupan
Semesta di Gayo Luas, ya kita terus bersinergi ya untuk memastikan seluruh penduduk Gayo Luas tercover program JKN. Hanya saja mungkin ada dari 100% sudah terdaftar semua, hanya tingkat keaktifannya kita yang juga saat ini sedang mengejar untuk 100%, karena posisi saat ini di 95% keaktifan dari penduduk Gayo Luas yang terdaftar. Ini yang sedang kita upayakan tingkatkan tahun ini melalui program pesiar. Apa itu Pak Den? Petakan, sisir, advokasi dan registrasi. Jadi tahun ini kita akan kerjasama dengan 10 desa yang masyarakatnya banyak tidak aktif. Nah, jadi dengan harapan masyarakat Gayo Luas yang tidak aktif tadi bisa kita aktifkan kembali status kepesertaannya. Nah, ini kan bisa saja tidak aktif ini ada beberapa sebab. Misalnya dia usia lebih dari 21 tahun, anak PNS atau TNI, Polri yang usianya 21 tahun dia kuliah, belum melaporkan surat aktif kuliah. Atau ada perubahan data kependudukan yang belum diupdate. Nah, itu nanti kita bisa tindak lanjutin melalui desa. Langsung kita jemput bola bersama perangkat desa. Berarti target tahun ini ya Pak 100%. Target 100% aktif. Aktif ya Pak. Oke Pak Den. Jadi Pak, selain dari program pesiar tadi yang akan dilaksanakan, cara mengaktifkan kembali bagi peserta yang tidak aktif nih Pak, mungkin pesertanya dapat aktifkan sendiri. Gimana sih Pak caranya Pak? Ya, boleh. Jadi untuk peserta sendiri yang tidak aktif, peserta bisa langsung mengakses ke kantor kita. Boleh kalau dia memang dekat silahkan, tapi untuk yang jauh kita informasikan silahkan mengakses melalui Pandawa, pelayanan administrasi dengan WA di 0811 8165 165. Jadi cukup peserta tersebut melakukan pengaktifan melalui WA. Jadi cukup untuk efisiensi waktu dia ya, tidak perlu jauh-jauh dari kecamatan yang terjauh untuk mengaktifkan datang ke kota untuk ke kantor BPJS Kesehatan. Nah, jadi selain ke kantor bisa melalui Pandawa. Nah, dengar ya sahabat, jadi kemudahannya sudah luar biasa nih ya, sudah cukup mudah. Jadi selain ke kantor sudah disediakan kanal layanan Pandawa ya Pak Denny. Jadi sahabat bisa mengakses layanan Pandawa, nggak cuma pengaktifan peserta tapi juga bisa mengurus administrasi lainnya Pak Den ya? Ya benar. Jadi di Pandawa banyak yang bisa kita akses, seperti kita langsung tatap muka ke kantor. Hanya saja ini non tatap muka melalui WA prosesnya semua. Oke, baik Pak Den. Tadi kita sudah berbicara tentang cakupan semesta di Kabupaten Gayo Luas ya, dengan persentase keaktifan peserta itu mencapai 95% ya. Yeah. Nah, dengan cakupan semesta yang begitu besarnya tadi, Pak Den, kira-kira akses pelayanan kesehatan kepada peserta itu seperti apa, Pak Den? Ya, baik, untuk akses pelayanan di Kabupaten Gayo Luas ini, selain peserta bisa mengakses pelayanan di FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik di puskesmas, kita juga ada fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Gayo Luas ini. Ada klinik Pratama, baik yang rawat inap maupun rawat jalan, ada tempat praktek mandiri dokter umum yang bekerja sama dengan kita, dan ada tempat praktek mandiri dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi totalnya itu ada 23 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di Kabupaten Gayo Luas yang dapat diakses oleh peserta kita. Jadi sudah sangat banyak ya Vaskes di Gayo Luas ini, termasuk boleh kita bilang kalau kita lihat peta wilayah Vaskes ini sudah hampir sudah ya, sudah mudah dijangkau oleh peserta, dan peserta cukup menunjukkan nomor induk kependudukan untuk mengakses layanan kesehatan. Cukup membawa KTP atau KK saja. Kalau fasilitas lanjutannya gimana Pak Den? Kalau untuk fasilitas kesehatan lanjutan di Kabupaten Gayo Luas ini, dengan cakupan peserta tadi, kita sudah ada 2 rumah sakit.
selain rumah sakit umum milik pemerintah, kita juga sudah bekerja sama dengan rumah sakit swasta, yaitu Rumah Sakit Tanoh Gayo, untuk peserta dapat mengakses pelayanan kesehatan tingkat lanjut. Nah, jadi ada pilihan dan peserta juga dapat kemudahan akses layanan ya, tidak hanya satu vaskes saja. Gitu. Jadi udah nggak perlu khawatir lah ya Pak Den, untuk akses pelayanan. Jadi FKTP sudah tersebar di setiap titik-titik daerah ya, yang terdekat dengan tempat tinggal peserta, dan ada fasilitas kesehatan lanjutan ya, ada 2 tadi, jadi nggak perlu takut bakal nggak dilayani ya. Pak Den ya. Nah, oke Pak Den. Jadi dalam hal tadi Pak Den udah jelasin bahwasannya di Kabupaten Gayo sendiri untuk fasilitas kesehatan sudah cukup mumpuni ya Pak, untuk masyarakat di Kabupaten Gayo. Nah, dalam hal pemanfaatannya nih Pak, di Kabupaten Gayo sendiri gimana Pak? Apakah sudah dimanfaatkan secara maksimal kah oleh masyarakat atau gimana Pak? Ya, baik, dari pemanfaatan sendiri kalau kita lihat di kasus rumah sakit itu sebanyak 7.643 kasus untuk rawat inap, 28.159 kasus untuk berobat jalan selama 2024 yang mengakses rumah sakit ya. Kalau kunjungan di fasilitas kesehatan tingkat pertama baik puskesmas ataupun klinik pertama dan tempat praktek mandiri dokter tadi, ada sekitar 25.873 kasus yang mengakses layanan di FKTP ya. Wah, cukup besar juga ya Bang Mojan ya, yang masyarakat dalam manfaatkan. Iya, benar-benar. Sesuai dengan cakupan pesertanya ya, yang sudah 100%, jadi aksesnya juga semakin meningkat ya. Artinya program ini dirasakan sekali manfaatnya oleh masyarakat Gayo Lues. Nah, oke Pak Den. Jadi Pak Den, akhir-akhir ini kan ada isu nih Pak Den terkait BPJS Kesehatan tidak menanggung 144 penyakit nih Pak. Di Kabupaten Gayo sendiri Pak, gimana nih Pak terkait isu ini? Iya, jadi kita terus memberikan sosialisasi informasi kepada peserta yang mudah dipahami oleh peserta ya. Jadi 144 diagnosa itu adalah diagnosa yang memang kompetensinya dokter FKTP bisa tangani dengan tuntas gitu ya. Jadi peserta silahkan mengakses ke fasilitas kesehatan, jangan begitu datang ke vaskes langsung minta rujukan. Ya, jadi tidak ada di dalam program JKN ini rujukan atas permintaan sendiri. Ya, itu yang tidak dijamin. Tapi peserta saat mengakses layanan diperiksa oleh dokter. Nah, kalau memang dia masuk kategori 144 diagnosa tadi, dokter puskesmas atau FKTP tadi dapat tangani, maka akan ditangani. Tetapi jika kondisi peserta dengan diagnosa 144 tadi butuh pelayanan atau butuh pengobatan lebih lanjut ke spesialis, itu akan dirujuk. Nah, jadi tidak benar kalau 144 diagnosa tadi tidak boleh dirujuk. Nah, tapi dengan kondisi dia memang membutuhkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh spesialis, maka akan dirujuk oleh dokter puskesmas atau dokter FKTP lainnya. Jadi terkait 144 diagnosa tadi itu perlu kita ketahui bersama untuk kita luruskan bahwasannya itu bukan merupakan peraturan atau yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan. Namun itu ketentuan mengacu pada Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia Tahun 2012. Nah, pada ketentuan tersebut terdapat 736 daftar penyakit yang kemudian dikelompokkan menurut sistem tubuh manusia disertai tingkat kemampuan yang harus dicapai pada akhir masa pendidikan dokter. Berdasarkan peraturan tersebut, terdapat 144 penyakit yang dapat dikuasai penuh oleh dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama secara mandiri dan tuntas. Nah, artinya itu harus tuntas di FKTP. Apakah tidak bisa dirujuk? Tetap bisa dirujuk kalau memang kondisi pesertanya
membutuhkan pelayanan lebih lanjut ke spesialis. Nah, itu. Ini juga sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 01.07 garis miring Menkes garis miring 1186 garis miring 22 dan nomor HK.01.07 garis miring Menkes garis miring 1936 garis miring 2022. Jadi sahabat JKN, nah ini harus perlu kita pahami bahwasannya itu adalah aturan terkait 144 diagnosa tersebut, bukan dari BPJS yang mengatur hal tersebut. Jadi BPJS sebagai pelaksana regulasi ya, Pak Den ya, benar. Jadi pelaksana regulasi. Kita jadi hanya yang menjalankan regulasi. Yang menetapkan adalah tadi yang Pak Denny sebutkan tadi peraturan Konsil Kedokteran Indonesia dan juga keputusan Menteri Kesehatan. Ya, benar. Jadi menyambung yang saya sampaikan tadi, Pak, 144 tadi kan bisa dirujuk kalau dia membutuhkan pelayanan lebih lanjut atau pemeriksaan lebih lanjut. Nah, ini dengan kondisi-kondisi seperti apa kan gitu. Ya. Nah, di kita itu ada namanya TACC ya. Ada namanya rujukan kasus non spesialistik dengan kriteria TACC. Apa itu TACC? Time. Jadi berdasarkan waktu. Nah, mungkin dia sudah berulang berkunjung ke FKTP, tetapi tidak ada perbaikan dari penyakitnya, sehingga dia butuh pelayanan lebih lanjut atau butuh konsul ke spesialis. Maka itu silakan dirujuk walaupun masuk dalam kategori 144 diagnosa tadi. Bisa berdasarkan age atau umur ya, dan umur atau karena komplikasi. Nah, dan juga atau karena comorbidity. Nah, jadi dengan kondisi-kondisi tersebut peserta dapat dirujuk ke spesialis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, itu dia. Jadi tidak benar ya kalau dibilang 144 diagnosa itu tidak dapat dirujuk gitu ya. Oke ya, jadi sahabat JKN kita rasa clear ya terkait dengan 144 ya, bukan berarti itu saklek ya. 144 itu tidak boleh dirujuk sama sekali ya, tapi berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh dokter tadi ya, benar. Jadi seyogyanya ya 144 ini dapat tuntas di FKTP dan dikecualikan untuk kondisi-kondisi tertentu TACC tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Denny. Nah, jadi jangan takut nih sahabat JKN ya, kalau memang kondisinya butuh untuk dirujuk ke rumah sakit itu pasti dokter pasti akan memberikan rujukannya sesuai dengan indikasi medis tentunya. Intinya kita datang ke Vaskes, kita sampaikan semua keluhan kita sehingga dokter dapat menentukan indikasi medisnya ya. Jangan pernah kita karena ingin buru-buru ya, ingin sesuatu hal kita langsung meminta dirujuk. Nah, itu masuk dalam salah satu yang tidak dijamin dalam program JKN ya. Jadi atas permintaan sendiri itu tidak dijamin dalam program JKN. Gitu sahabat. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN. Pesertaannya wajib untuk sama. Aku tahu kamu belum jadi peserta JKN, padahal kepesertaannya wajib untuk semua. Aku tahu kamu jika ada kesulitan untuk jadi peserta JKN, uruslah pada yang kompeten. Oh, pastikanlah JKN-mu keaktifannya
lunasilah tunggakannya agar tak kena denda layanan. Belum mau jadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua. Tahu kamu belum aktif jadi peserta JKN. Padahal peserta aktif wajib untuk semua.